ribet banget. Sekarang tahu ya tinggal niat. Kadang malu tapi ayah bilang santai aja, salah itu bagian dari jalan. Gas kung gaul, sharing keren fun. Gas kung gaul, sharing keren fun. Gas kung gaul, sharing keren fun. Pernah Ngobras kita bareng kamu semua, ngobrol santai penuh tawa dan makna. dari Gen Z sampai Gen A kita belajar barengnya. Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi nih di podcast Gaskan, Gaul, sharing asik, keren dan fun. Bareng aku Reina. dan aku Salwa yang bakal nemenin puasa kalian hari ini nih teman-teman. Betul banget, dan tema kali ini tuh relate banget ya. Betul banget. Apa Teh. sih temanya Kak Salwa? Jadi tema hari ini adalah dunia untukmu dan engkau untuknya. Nah, kira-kira artinya apa ya? Iya. Apakah kita tuh nggak boleh ngejar dunia, atau dunia tuh emang disiapin buat kita gitu ya? Ah, gitu. Langsung aja sih, jangan jangan lama-lama gitu ya. Oke. Kita sambut aja pemateri kita hari ini, Pak Opik. Halo Pak Opik, balik lagi nih. Ketemu lagi. Iya, kita Oke. ketemu lagi sama Pak Opik ya Teh ya. Tapi kali ini temanya tuh beda ya Pak ya. Tentang dunia untukmu, lalu juga Engkau engkau untuknya. untukmu. Ya, Dunia untukmu, waduh, kayak ngasih sesuatu segalanya ya. betul. Ya gimana? Oke, jadi kan ya Pak, untuk zaman sekarang nih ya, apalagi Gen Z gitu, anak muda, seringkali kita tuh serius mengejar dunia, serius mengejar karir, pendidikan, tapi kita tuh lupa gitu ya tentang akhirat, kita lupa bagaimana sih untuk beribadah kepada Allah gitu ya. Betul. Nah, mungkin pandangan Bapak itu seperti apa? Ya kalau anak-anak muda sekarang mengejar sesuatu ya, kan kesannya tuh yang ngejar untuk dunianya. Gitu. Nah sebetulnya itu tidak masalah sebetulnya. Tidak masalah Teh. Tidak masalah, karena ya kita bisa mencapai akhirat itu dengan dunia. Tapi penyikapannya kan itu kan. Ya kita mengejar misalkan mendapatkan uangnya, si uang ini untuk apa? Mungkin kita mengejar ini ya, mengejar kemapanan, mengejar posisi. Nah kira-kira posisi dan kemapanan itu apakah diniatkan untuk mencapai akhirat atau bukan? Tuh, apakah mendekatkan diri kepada ridho Allah atau enggak gitu? Mencapai ridho Allah atau enggak? Kan itu pertanyaannya. Ya semua pun sama. Ya bahkan kita menyaksikan sekarang yang lagi rame, tahu kan? Apa tuh Pak? Yang mana Pak? Banyak kita akhirnya terbuka ya tabir orang-orang berkuasa sekarang, orang-orang yang kita kagumi karena mereka menemukan hal-hal yang nggak terbayang oleh generasi sebelumnya, menemukan AI, menemukan media sosial, menemukan perangkat lunak, ya. Tapi ternyata di situ kita dibukakan sebuah Sisi negatifnya. sisi yang Sisi gelap jadi gitu tidak ya. menyangka yang kita mau itu adalah contoh peradaban. Iya. Apalagi merupakan contoh kemajuan ya. Tapi ternyata di balik itu ternyata mereka itu berkiblat ke peradaban kuno yang dulu Iya. kita anggap primitif, tahu kan? Ya, yang memakan janin bayi. Ya, apa menyembah berhala. Yang namanya itu jadi nama Epstein. Baal gitu kan. Baal itu kalau di Sunda mah kebal ya. Beda ya teman-teman. Aduh bahasa Baal. Tapi ya itu ya, ternyata mereka itu berbuat hal seperti itu untuk mendapatkan power. Kekuasaan yang tidak ingin terganggu, yang ingin hilang. Tetap Kalau abadi begitu popularitas ya. dia ingin populer dengan sepopulernya sampai ujung dunia, sampai yang tersempit juga bisa mengenal dia gitu. Jabatannya, posisinya, kekayaannya, kekuasaannya, nggak mau ada yang merenggut ya, nggak mau terganggu, kepentingannya juga mereka nggak mau diganggu ya. Lalu mereka menyembah ataupun memuja hal-hal yang kita anggap tabu ya, yaitu satanik ya. Ya, setan. Ya karena mereka mengejar dunia ya hanya sebatas dunia. Sebatas dunia. Maka tidak heran mereka itu kalau tega sekali mengambil nyawa orang, Iya. menganiaya orang, membunuh bayi kan. Iya.
Tidak hanya membunuh, memakannya Memakan juga juga. ternyata. Ngeri banget. Bahkan dalam ini ya, dalam kriteria kemerosotan moral itu apa? Pedofilia kan. Iya, pedofil. Kita sangat tidak menyangka sampai segitunya. Dan kita juga pada akhirnya, wah ini musuh tuh udah jelas kelihatan. Iya, betul, Pak. Karena keburukan itu diwakili oleh setan kan. Nah ini setannya udah clear, mereka adalah setan dan menyembah sesama setan. Ya mereka mengejar dunia, tapi dunia itu mereka perebutkan ya untuk Kepuasan. ya untuk ini, untuk keabadian kekuasaan mereka, kekayaan mereka, yang padahal ya semuanya nggak akan abadi. Betul. Semuanya kalau Allah cabut bisa. Nah, ketika ada anak-anak muda yang mengejar dunia, boleh selama itu adalah sarana untuk Mendekatkan diri kepada Allah. meraih ridha Allah, untuk kebahagiaan di akhirat, boleh, tidak masalah. Karena dunia ini Allah sediakan ya sebagai ladang beramal. Oke. Di sisi lain ya ladang ujian juga dunia ini. Makanya dunia ini tempat beramal, ya kita harus berkontribusi dengan amal kita yang paling maksimal. Ya. Karena di dunia ini kita itu begini sebetulnya ya. Nah, persepsi yang benar dunia untukmu itu, persepsinya begini. Kita itu harus fokus sama tujuan. Kita kan hidup di dunia ini fokusnya kemana kira-kira? Fokusnya ke apa ya? Iya, Kan tujuan kita hidup di dunia ini apa sih sebetulnya? Harusnya beribadah kepada Allah. Beribadah sesuai dengan hakikat penciptaan itu beribadah. Tapi kenyataan manusia pada hari ini ya gak cuman anak-anak muda doang nih ya. Ternyata fokusnya itu ke bekalnya, sarananya. Paham nggak di sini? Kalau tujuannya misalkan ini untuk akhirat, ya bekal untuk akhirat itu apa biasanya? Ya misalkan orang fokus kekayaannya ingin kaya, orang-orang fokusnya ke bekal kalau misalkan dengan mencapai dengan kekuasaan tapi kalah ke kekuasaannya. Ya jadi ini, jadi terbalik si fokusnya itu. Contohlah begini, kalau sembuh semua orang ini kalau sakit pengen sembuh ya sembuh ya. Jadi fokusnya kesembuhan. Tapi kadang-kadang orang itu mencari obat itu dengan uang, nah fokusnya mencari uang. Ingin sembuh itu pada ada caranya sembuh, misalkan dengan tidur yang cukup, ingin sehat ya, dengan tidur yang cukup, makan yang bergizi. yang alami ya, ternyata tidak hanya gizi, sekarang itu alami, sekarang banyak yang terkena obesitas. Gula. Karena kalorinya bagus, ternyata banyak Pengawetnya buatan, gitu ya. Itu yang pertama. Orang itu ingin tidur nyenyak, kira-kira kalau ingin tidur nyenyak, itu apa yang menyebabkan seorang tidur nyenyak? Tidur nyenyak. Kalau kita seseorang fokus ingin tidur yang nyenyak gitu ya, dan tentunya sehat ya. Kalau ada kriterianya harus 5 jam, jangan kurang, jangan lebih boleh gitu. Tapi kalau kelebihan banget ya masalah juga. Itu apa sih yang menentukan seorang tidur? Kualitas tidurnya dari Ya, apa yang membuat orang tidur nyenyak? Ternyata semua orang itu ya beranggapan bahwa yang menentukan tidur nyenyak itu adalah kasurnya harus bagus, harus bermerek. Tapi apa kenyataannya orang-orang waktu sholat Jumat, bapak-bapak itu bisa tertidur dengan pulas sampai khotibnya selesai. Atau abang beca. biasa di Parende kalau biasanya. Abang beca ya kita tahu sambil duduk walaupun panas. Ya tahu ya ada pengaruh angin sepoi-sepoi. Tapi bisa tertidur sambil duduk, tidak perlu berbaring. Kan berarti ternyata tujuan itu nyenyak tuh bisa diraih dengan cara apapun. Cuman orang fokus ke bekal. Bekal atau sarana. Nah inilah di dunia ini. Semua kan elit-elit dunia fokus ke uang, ke energi, ke tambang emas kan. Ada yang digulingkan lagi kan. Ya. Presiden. Bahkan ada yang genosida segala macam. Karena fokusnya ke itu, ke tanah. Bukan ke tujuannya itu adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran ketika semua ingin meraih dunia itu akan dengan tega menghabisi, membunuh, memfitnah, menjalimi karena fokus ke sarana.
Karena sarana itu bisa apa saja. Tujuannya untuk sehat ya tidak harus dengan uang ya. Kalau misalnya perempuan dengan membeli obat anti aging misalnya, perawatan itu. Tapi ternyata ada hal lain, misalkan mulai dengan makanan yang dijaga, yang makanannya dijaga, yang alami, gulanya dikurangi, terigunya juga dikurangi gitu ya. Dengan banyak mengkonsumsi protein, dengan jalan kaki, dengan tidur yang cukup, ya. Ternyata itu saya untuk tetap sehat dan bugar dan bisa melawan anti aging ya. Iya. Anti aging misalnya menunda penuaan ya. Kalau tua mah nggak bisa dicegah, tapi kalau informasinya medis itu bisa ditunda. Dengan itu, tapi apa yang saya pengen bypass jalan termudah, beli obat, beli serum, dioperasi. Wah, itu lebih parah ya. Ada kan sekarang operasi, di mana operasi di sini loh, ini habis sekian, dia kelihatan biar kulitnya kenceng, Iya. biar kulitnya makin glowing. Tarik Kan? benang ya Pak. Benang apa gitu. Tahu aja sih Pak. Nah, itu Suka kan ngelewat semua orang fokus ke sarana. saran. Padahal ada cara lain sebetulnya untuk meraih itu ya. Bukan berarti itu tidak boleh. Kan tujuan itu boleh loh ya. Biar kita tetap kelihatan muda, lihat kelihatan Lebih sehat. lebih sehat. Itu kan caranya nggak harus itu. Nah, pada meraih tujuan itu Allah menyediakan sarana yang bermacam. Tapi kebanyakan manusia ketika sudah berorientasi pada hal itu aja akhirnya mereka tuh bisa sangat tega ya. Saling merampas, saling mensikut kiri kanan, memfitnah, menjatuhkan, itu sudah luar biasa. Artinya manusia itu punya sifat kayak rakus gitu ya Teh ya, serakah gitu. Ya, karena dalam hadis itu ketika manusia punya satu gunung emas itu nggak akan puas sampai dia punya gunung emas yang kedua, sampai mulutnya disumpal oleh tanah, artinya meninggal. Ya, betul. Iya. Nah, makanya bisa dibuka di surah Taubah ayat 38 coba. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa ketika dikatakan kepada kamu, berangkatlah untuk berperang di jalan Allah, kamu merasa berat dan cenderung pada kehidupan dunia? Apakah kamu lebih menyenangi kehidupan dunia daripada akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit. Nah, garis bawahi kehidupan dunia itu adalah sedikit. Nah, sedikit itu dalam arti apa kira-kira? Ya, belum ada apa-apanya ya dibanding akhirat. Betul. Definisi yang sedikit itu apa biasanya? Sedikit. Punya batas. Kurang, Gus. Dunia ini selalu kurang. Akan berkurang. Apa yang kita nikmati berkurang. Contoh ketika bulan Ramadan, pengen tajil. Ya. Tapi pas pertama kita nikmati kolak atau gorengan lah yang menjadi idaman kita semua para pemirsa. Ya kita tunggu-tunggu ya, ternyata bukan kurma tapi gorengan. Gorengan kita nikmati, begitu azan berkumandang, apa yang kita rasakan? Enak kan? Iya. Enak kan? Tapi coba gorengan yang kedua masih rasa enak. Ketiga Ya berkurang enaknya. yang keempat ketika sudah kita merasa kenyang, udah berkurang kenikmatan. Nah itu dunia. Akan sebenarnya berkurang. Kenikmatannya itu ya boleh saja jangan berkurang. Dan apalagi definisi kurang tadi terbatas. Ya senikmat-nikmatnya pasti ada batasnya. Boleh jadi kita sendiri yang sudah tidak sanggup walaupun itu makan enak, terus coba makan. Makanan yang paling enak tapi terus semua 24 jam kita makan. Sanggup nggak? Enggak kan? Ini ada batasnya. Oke. Karena lambung kita juga ada batasnya. Terus tadi apa? Kurang. Terbatas. Apalagi? Kurang. Terbatas. Ada lagi yang lupa. Nanti lagi itu beda lagi. Kurang sedikit dan cepat usang. Kalau baju yang bagus juga ada usangnya, pengen kita ganti. Pakai handphone juga kan, anak muda sekarang, kalau ada mode saya sebenarnya nggak cepat puas. Baru aja sebulan aja lu beli, contoh, ingin beli yang baru. Itu cepat usang, cepat nggak kepake. Itu dunia. Cepat bosan. Itu dunia itu cepat bosan.
Ada nggak hikmahnya kenapa Allah ciptakan begitu? Biar ini sih kan tadi ada yang biar terbatas. Nah, Ya, itu kenapa terbatas itu biar kita tuh lebih semangat. Jadi kita tahu kalau ada kan waktu itu ada batasan nih. Dan waktu yang terbatas itu tuh membuat kita tuh bisa menyimpulkan bahwa lebih menyiapkan gitu, menyiapkan untuk menjadi orang yang lebih baik. Ini ada lagi ini mesti terbatas ya. Dari mesti terbatas kali ini contoh Reina dapat rezeki yang berlebih. Allah karuniakan rezeki yang berlebih ya. Amin ya. Amin. Beli tas yang paling keren Hermes misalkan. Enggak sih Pak saya. Contoh aja. Oh, Re. contoh aja. Ya. Tapi pengen nggak? Enggak. Enggak. Mending beli yang lain ya. Di rumah ya. Beli rumah. Ya kan harus agak rumah kan. Wah, ada selebritis yang bangga-banggain wah, beli tas Hermes sekian model. Habis berapa? Wow, ternyata sekian digit. Contoh diberi kesempatan untuk beli tas-tas bermerek seperti itu sampai sekian, nggak cuma satu, beberapa tas. Tapi ada satu pertanyaan. Bisa nggak semua tas itu yang kita beli bermerek dengan harga yang sangat luar biasa, yang membuat orang itu nggak kebayang, itu dinikmati sekali waktu, Dinikmati sekali waktu bisa. dipakai semuanya? Oh. No, enggak. Bisa aja kalau mau maksain, kalau nggak malu Malu sih. kayak toko tas jalan gitu ya. Kayak jatuhnya kampungan ya. Ya kan yang kesannya satu mewah kan jadi jelek kalau semuanya dipakai. Ih, ini orang apa sih pamer amat. Demikian juga begini, ada satu lagi contoh, kita ada seorang yang hobi mengumpulkan mobil mewah. Dia nggak cuma satu, dikasih banyak mobil-mobil mewah. Pertanyaannya, bisa nggak dia pakai semua mobil itu dalam satu waktu? Ya nggak bisa. Terbatas. Dunia. Oke, tapi ini Pak, kan anak-anak muda tuh apalagi Gen Z gitu ya. Sekarang tuh kan bisa dibilang FOMO dan juga lagi kejar-kejaran gitu sama cita-citanya mungkin, jadi lebih mengejar dunia gitu. Iya, karena itu ya, melihat standar yang di handphone kan, wah, melihat kan sekarang kesuksesan itu di sana sebetulnya. Bisa menghasilkan sekian rupiah, punya rumah, punya mobil yang banyak, kan. Kemudian modis dengan sekian ganti-ganti kan ya, dengan outfit yang, aduh, labelnya, wow ya gitu ya. Kan itu ya standarnya. Mengejarnya ya tadi, khawatirnya mereka itu melakukan hal tersebut tidak sadar akan tujuan. Ya kalau misalnya masih ada tujuan, no problem ya. Mungkin itu jadi sarana untuk dia dalam hal menghasilkan kebutuhan dia, misalkan untuk mencari nafkahnya dengan lewat itu ya. Tapi misalnya kalau jatuhnya semacam ini ya, bukan hanya kebutuhan, jadi memang hanya itu, tidak ada orientasi untuk meraih ridho Allah atau akhiratnya. Nah, inilah yang harus diperhatikan. Nah, ini harus cepat balik arah kalau seperti itu. Khawatir bagus sadarnya ketika sudah nggak punya apa-apa lah gitu. Kan di dunia ini kan. Iya, kadang di atas. Betul. Nah, ketika ada posisi itu ya baiknya dipergunakan untuk meraih ridho Allah tadi. Ya. Jadi dunia ini supaya betul-betul diciptakan untuk kita, dan aktivitas itu ya dipegang sama kita. Jadi bukan ada di hati kita dunia itu. Karena ya dunia itu adalah hal yang bukan tempat tinggal, sesuatu yang akan kita tinggalkan dunia itu. Oke. Nah, itu tadi kan definisi dunia ini sedikit. Nah, tadi selain terbatas, berkurang, nah, ada juga definisi yang satu lagi di An-Nisa, surat An-Nisa ayat 77. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tanganmu dari berperang, laksanakanlah sholat, dan tunaikanlah zakat. Ketika mereka diwajibkan berperang, tiba-tiba sebagian mereka, golongan munafik, takut kepada manusia, musuhnya. Seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih takut dari itu. Mereka berkata, ya Tuhan kami, mengapa engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak engkau tunda kewajiban berperang kepada kami beberapa waktu lagi? Dan katakanlah, kesenangan di dunia ini hanya sedikit dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa mendapat pahala turut berperang dan kamu tidak akan dizolimi sedikit pun. Ya, dalam perspektif ini adalah sebentar. Dunia ini sebentar betul. Ya, apa yang kita nikmati sebentar akan lama. Kayak tadi buka puasa,
dengan gorengan yang kita beli banyak gitu ya. Iya. Kita nggak sanggup makan semua gorengan yang kita beli banyak itu karena sebentar. Jadi misalkan kita beli 20 yang kita makan hanya 2 sanggupnya. Ya. Itu sebentar ya. Sebentar dalam artian sedikit. Sebentar itu dalam artian lagi gini. Ada orang mengejar posisi jabatan. Padahal jabatan itu kalau misalkan pejabat itu hanya 5 tahun dinikmati. Apakah pertanyaan berikutnya apakah selama 5 tahun itu beliau ini bisa menjalankannya sampai 5 tahun? Tapi ternyata seperti tadi wali kota Bandung, ternyata nggak sampai 5 tahun keburu dipanggil. Ada yang keburu dipanggil, ada juga yang kena korupsi ya. Ada yang dipanggil oleh Allah yang Maha Kuasa, ada juga yang dipanggil oleh yang punya kekuasaan hukum secara kuasa juga, kuasa hukumnya. Yang tahu KPK kan? Iya. Atau ya tadi ada yang sakit. Sebentar. Oke, menarik nih Pak. Nah kan terkait tadi mengejar dunia, tapi juga harus mendapat ridho Allah. Juga berkaitan dengan kira-kira sifat kita tuh harus adil ke keduanya. Tapi manusia tuh sebenarnya bisa adil antara akhirat dan dunia nggak sih Pak? Ya sebetulnya ada konsep tawazun, itu seimbang. Tapi sebetulnya yang lebih itu ya sebetulnya ketika kemarin kan sempat disampaikan ya, dunia itu kan ibarat bayangan ya Rey. Iya. Jadi jangan tidak bisa kita kejar, kan bisa tangkap. Kalau kita paksa ya untuk maju nggak akan mungkin. Tapi ketika kita berjalan, si bayangan itu akan mengikuti kita. Artinya ya ketika kita fokus pada tujuan ridho Allah akhirat ya, itu dunia itu akan ikut. Masya Allah. Betul. Jadi buat teman-teman yang mau ngejar cita-cita itu nggak salah, tapi yang penting gimana caranya bisa mendekatkan kepada ridho Allah. Betul. Ya betul, dan begitulah adanya. Karena ya dunia ini untuk kita, kan dunia ini diciptakan sebelum kita hadir di dunia ini. Karena Allah menciptakan manusia itu ya sebagai ciptaan terakhir. Iya. Ciptaan terakhir inilah maka dinamakan apa? Ya kalau misalnya terakhir itu biasa penyempurna ya. Jadi yang akan menikmati dunia, bahkan surga itu ciptakan lebih dulu oleh Allah itu. Karena untuk tempatin manusia. Nah makanya akan sangat disayangkan kalau orientasi manusia itu berubah. Jadi dunia yang harusnya diciptakan untuk manusia, kesannya bahwa manusia ini akan hidup selamanya. Bahkan dirinya itu dimiliki oleh dunia, ya. Bukan dia yang memiliki dunia. Karena ya dunia ini diciptakan untuk manusia, ya jangan sampai terbalik. Jadi seolah-olah kita diciptakan untuk dunia. Padahal kita diciptakan untuk pemilik dunia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, menarik ya Pak ya. Karena kita sudah membahas bahwa sebetulnya kita bisa menyeimbangkan antara dunia sama akhirat. Tapi akhir-akhir ini mungkin teman-teman yang menonton ya Teh ya, suka bingung gitu apakah aku ini melakukan sesuatu gitu ya di dunia ini bisa mendekatkan diri aku kepada Allah gitu. Nah, seperti apa sih mungkin contoh yang bisa kita lakukan gitu Pak untuk bisa menyeimbangkan antara keduanya gitu? Ya, kita mulai dengan membangun ikatan dengan Allah dulu dalam setiap aktivitas. Membangun ikatan. Ya, membangun ikatan dengan Allah dalam setiap aktivitas. Kadang-kadang kita beranggapan bahwa aktivitas yang bernilai ibadah itu hanya sholat, hanya puasa, hanya baca Quran. Karena bagi seorang muslim setiap kegiatan itu bisa bernilai ibadah. Kalau pertama satu dari niatnya untuk ibadah. Tergantung niat. Nah, diniatkan untuk ibadah. Karena niat inilah yang akan menentukan hasil akhirnya. Apakah dia hanya sebatas ritual biasa, aktivitas biasa, atau aktivitas yang bernilai akhirat. Karena niat dulu, yang kedua ya tadi ada semacam pernyataan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu membangun ikatan dengan Allah. Bahwa aktivitas kita ditujukan untuk Allah. Maka aktivitas kita bernilai akhirat. Bismillah itu maksudnya. Ya mau makan Bismillah kan? Iya. Mau tidur Bismillah.
Bahkan mau ke kamar mandi yang itu tempat kotor ya jangan dibaca pas masuknya, sebelumnya ya. Iya. Bismillah. Apalagi belajar, bekerja, berdiri akhirat. Maka niatkan dulu pertama untuk Allah dan akhirat. Yang kedua adalah membangun ikatan. Dan yang ketiga ya ini sisi kontribusi. Sisi kontributif itu dalam artian setiap aktivitas itu kita menyatakan bahwa setiap aktivitas kita itu adalah bernilai kontribusi, bernilai manfaat, bernilai kebaikan yang tidak hanya kita nikmati tapi bisa dinikmati oleh orang sekitar kita. Jadi buruk pun juga ada dampaknya, positif juga ada dampak. Nah, orang-orang yang beriman itu senantiasa memilih aktivitas yang tidak hanya berdampak bagi diri, tapi berdampak untuk sekitar. Dan dampaknya tidak hanya saat itu juga, tapi bisa dirasakan saat kita tiada. Nah, itu jariah itu. Jariah. Sedekah jariah ya, Pak. Tuh. Oke. Luar biasa ya Pak ya, tadi tentang materi dunia untukmu, engkau untuknya. Itu mungkin secara besarnya gimana cara kita mendekatkan diri ke Allah sehingga apa yang kita cita-citakan, apa yang kita perjuangkan juga itu akan Mendapatkan mengikuti gitu ya. Mengikuti dan mendapatkan ridho Allah. Betul. Ya, paling yang terakhir sebelum kita closing ya, itu bisa dibuka surat Ibrahim ayat 32 sampai 34. Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dengan air hujan itu dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Dan dia telah menundukkan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dan dia telah menundukkan sungai-sungai bagimu. Itu ayat 32. Ayat 33, dan dia telah menundukkan matahari dan bulan bagimu yang terus-menerus beredar dalam orbitnya, dan telah menundukkan malam dan siang bagimu. Wah, menarik banget ya Teh ya. Ada surat tentang ini juga, ilmu pengetahuan alam ya. Betul. Dan dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Bisa dihitung untukmunya berapa? Untukmu. Atau untukmu kan di situ ada bagimu. Bagimu beberapa kali. Ada berapa? 1 untukmu. 2 atau bagimu. 2, 3, 4. Oke ya. Wah, luar biasa ya Teh. Mungkin kalau di ayat itu untukmu bisa dihitung ada 5 berapa? sampai 6. Ada sampai 6 untukmu ya. Itu kan apa yang Allah berikan. Nah, biasanya kalau seorang yang mencintai seorang, aku berikan semuanya untukmu kan. Apapun yang kau inginkan akan aku berikan. Kan ada sesuatu yang diberikan, dan itu kalaupun misalkan seorang yang dicintai meminta segalanya, ya pasti akan diberikan. Kan? Nah, ini sebetulnya pernyataan Allah itu adalah aku sudah memberikan untukmu segalanya, agar engkau tidak merasa kekurangan, agar engkau merasa senang dan tenang di dunia ini. Hujan aku turunkan untukmu, matahari aku ciptakan untukmu, bulan untukmu, lautan supaya kau bisa berlayar aku tundukkan agar engkau tak tenggelam, buah-buahan, tanaman, bahkan hewan-hewan yang bisa engkau makan, bisa kau ambil darinya sebagai minuman, itu aku ciptakan Untukmu. untukmu. Itu bentuk cinta Allah gitu ya, yang sering jarang kita sadar. Kan orang yang jatuh cinta biasanya untukmu, untukmu, mendahulukan yang Cintai. untukmu. Bahkan waktu hidupku untukmu, kan begitu, saking gombalnya. untukmu. Ini Allah yang menyampaikan dalam firman ini sangat jelas. Iya. Untukmu. Yang jadi persoalan, semuanya untukmu, lalu engkau untuk siapa? Untuk Allah. Untuk Allah. Kita akan kembali lagi. Engkau tercipta untukmu, kan begitu ada lagunya. Engkau hanya tercipta untukku. Saking gombalnya kan. Itu saking seorang itu ya merasakan bahwa
Ya kau itu nggak ada yang lain, kau itu untukku. Ini Allah yang berbicara bahwa kau itu adalah untukku. Maka pernyataan cinta yang mana lagi yang lebih indah dari pernyataan Allah tadi? Ya, ini bukan seorang, jadi ini adalah bukan cinta seseorang ya, ini adalah cinta Allah yang menciptakan kita, yang tadinya tidak ada menjadi ada. Nah gitulah ya. Bahkan surga aku ciptakan untukmu, malaikat yang lebih suci, yang dia sejak dia ciptakan sampai nanti dicabut aja sampai kiamat, beribadah terus menerus, itu bersujud pada kita. Matahari bulan yang besar ditundukkan untuk kita. Nah, gitu. Masya Allah, luar biasa. Bapak, terakhir untuk closing statement ya Pak, pesan untuk anak-anak muda khususnya untuk menyikapi tema yang kita ya untuk closing statement, ya ingat bahwa dunia ini memang diciptakan untuk kita, tapi sejatinya kita diciptakan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orientasi kita jangan sampai terbalik. Nah, ketika kita mencintai Allah sebagai pemilik dunia yang menciptakan semuanya untuk kita, maka kita sejatinya harus betul-betul mempersembahkan hidup kita, meniatkan seluruh aktivitas kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah sangat besar cintanya kepada kita. Masya Allah, luar biasa sekali Bapak. Terima kasih atas ilmu yang sangat bermanfaatnya ya, apalagi ini bulan Ramadan ya. Pasti Bapak yang menyampaikan pun pahalanya berlipat ganda dan juga teman-teman ya, semoga jadi semua kita yang terlibat dalam podcast ini jadi amal jariah kita. Amin. Makin banyak yang menyimak dan tentunya banyak yang menjadikan ini sebagai bahan insight ya. Kemudian mereka mengalami perubahan jadi sebuah titik balik. Dan walaupun nanti kita di dunia ini sudah nggak ada, tetap mengalir. Amin ya robbal alamin. Jadi jangan lupa teman-teman buat share gitu ya. Betul, jangan lupa juga untuk follow podcast Gaskan ini karena pastinya kita banyak banget ya menghadirkan tema-tema yang relate ya. Untuk kamu yang bimbang, yang galau gitu ya, boleh banget untuk di follow dulu Gaskan podcastnya. Dan sekian untuk tema hari ini. Aku Rina Dan aku Salwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.